Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dicintai Allah, yang taat marah Allah, yang tawaduk marah Allah, yang nurut marah Allah. Mula melu marang Rasulullah pasal marang Rasulullah totalitas marang Rasulullah supaya Allah cinta marang kita. Dari syair yang tadi disampaikan Yai, di situ yang saya maknai adalah cara kita untuk cinta dengan junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Cinta marang Rasulullah itu adalah jalan kita untuk memahami atau meyakini atau melihat suatu kebesarannya Allah. Artinya bahwa apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang menjadi ajaran Rasulullah, itu suatu ilmu yang akan menunjukkan kita sebagai umat bahwa di situ adalah bentuk kebesarannya Allah, bentuk cintanya Allah, bentuk kuasanya Allah, bentuk agungan Allah kepada kita sebagai makhluknya. Tetapi untuk menimbulkan cinta ini pasti yang pertama adalah kita butuh tuntunan, karena kita hidup di zaman yang Rasulullah sudah tidak ada ataupun sudah wafat. Nah, makanya di situ ada penerus dari syiar Rasulullah, yaitu seorang ulama atau guru atau kiai atau ustaz. Dari ajaran-ajaran yang kita pahami, dari bimbingan-bimbingan yang kita dengarkan, akan menimbulkan tumbuh benih cinta. Itu menurut saya tergantung kita dari tujuan kita dikala kita berhasil. Kalau segala sesuatu itu kita lakukan dengan senang, ilmu yang kita dengarkan dalam setiap Selasa yang dipimpin oleh Romo Yai itu tentunya sedikit banyak akan merubah kepribadian kita. Ya, contoh sebelum kita ngomong cinta, saya diajarkan syariat oleh Yai. Saya diajarkan memahami diri saya sebelum saya paham dengan Sang Pencipta saya. Saya diajarin tentang ke saya cara mencintai junjungan saya Nabi Muhammad SAW. Karena dari ilmu-ilmu yang disampaikan tadi terjadi suatu pengertian, otaknya akan ngerti. Setelah berjalannya antara pengertian tadi dengan perjalanan hidup, akan timbul fakta. Oh iya,
untuk menjadi orang baik itu berarti butuh proses ilmu tentang kita mengenal agama kita. Kita mengenal Rasulullah kita mengenal Sang Pencipta kita. Ini adalah proses yang saya maksudkan. Kalau jenengan itu kepingin mencintai Rasulullah, kepingin dicintai oleh Allah, apa yang kita lakukan? Kalau tadi saya sampaikan bahwa kita harus belajar tentang ilmu yang benar. Yang dimaksud ilmu yang benar di sini adalah agama Islam, berkeyakinan. Makanya tadi ada ingin taat, ingin taatu, ingin nurut. Itu adalah ilmu, tapi menurut saya itu adalah pengorbanan. Karena yang kita lawan diri kita sendiri. Kalau kita harus taat, kita diuji dengan suatu kesibukan. Jika kita harus nurut, kita diuji oleh nafsu kita tentang keinginan. Punya uang, rasa takut sedikit, pada itu banyak. Contoh, tadi kita diuji dengan kemauan. Jika nurut, ujian nurut, kita punya ego. Dasar kita beribadah itu seperti ini karena cuma kita gampang berarti nggak ada kenurutan pada diri kita, sehingga kita nggak bisa disiplin. Karena kita konsekuensi nggak nurut ini nggak langsung. Kalau kita utang bank, kalau nggak nurut dengan perjanjiannya besok kena dendol. Nah, keyakinan ini hal yang tidak ada di mata tapi nyata dalam hati kita. Kemerosotan keyakinan akhirnya nggak yakin, banyak ibadah terjaga, akhirnya mudah tidak melakukan ibadah, akhirnya tersungkur dalam suatu tidak pernah ibadah. Nah inilah proses hidup yang saya masukkan dari untuk cinta kita butuh taat, kita butuh tawakal, kita butuh nurut, tapi itu adalah pengorbanan. Apa yang kita korbankan diri kita, kemauan kita, sahabat kita. Kita harus ngalah. Ngalah dengan siapa? Ngalah dengan peraturannya Allah. Menurut saya. Karena kita berperang pada diri kita sendiri. Akhirnya kalau tidak salah, saya pernah pada waktu haji, saya dikasih amalan sama Yai, saya masih ingat. Saya disuruh sholawat, bukan haji kalau tidak salah, umrah setelah haji. Umrah setelah haji. Saya dapat amalan Yai itu sholawat 5.000 kali. Saya menceritakan diri saya tidak mengatakan perbiasaan. Saya pernah umrah kurang lebihnya 6 kali. Tapi umroh yang paling berkesan menurut saya, dikala saya mendapat amalan dari Yai, sebelum saya berangkat umroh, saya disuruh sholawat 5.000 kali. Perbedaannya apa? Umroh saya biasanya dalam perjalanan ke Mekah untuk ke Madinah, itu perjalanan kurang lebih 8 sampai 7 jam. Berangkat siang dari Mekah nyampe Madinah itu kurang lebihnya jam 2 atau jam 1 malam. Sebelumnya kalau saya jam 2 atau jam 1 malam itu mohon maaf, saya pasti tidur kan, itu juga aja. Nah, yang saya rasakan pada waktu beliau memberi amalan saya, itu beda. Biasanya kalau datang saya tidur, saya nggak pernah ke masjid. Tunggu ke Masjid Nabawi itu kalau subuh aja. Yang saya rasakan pada waktu itu ada anak saya sama Pak Iksan waktu itu. Setelah jam 2 malam saya nyampe Madinah itu saya ngomong sama Pak Iksan yang nemenin saya, Pak, kok saya kepingin sholat di Raudhah ya? Padahal saya nggak pernah punya keinginan seperti itu. Tiba-tiba ya saya nggak merasa capek, saya juga tidak merasa ngantuk.
kemudian saya berangkat nyambung sholat di Raudhah sampai subuh. Nah, di sini tadi di saya tadi cara kita mencintai Rasulullah itu kita harus selalu bersolawat, mengingat nama Rasulullah, bersolawat untuk Rasulullah. Ternyata di situ ada tumbuh benih dalam hati, benih kangen, benih cinta. Kalau kita cinta dengan Rasulullah, otomatis kita akan sangat cinta dengan agama kita. Kita rela berjuang untuk agama kita, karena yang kita ini adalah rasa cinta dan itu. Inilah yang pengalaman saya alami dan itu memang terjadi dalam hidup saya. Jadi dengan kita sering bersolawat, kita sering berdoa itu akan menambah keimanan kita, akan menambah ketakwaan kita, akan menambah ketakwaan kita. Ini baru 5.000 kali seperti itu. Dan ini benar-benar terjadi dalam hidup kita. Makanya cara kita mencintai Rasulullah itu adalah jembatan untuk Allah mencintai kita, Allah meridhoi kita. Ya, kita lawan diri kita lawan keinginan kita dengan dunia, kita buat kemudahan kita secara di dunia ini untuk suatu perjuangan di agama kita. Karena sama dengan yang lakukan, beliau merintis pondok walaupun dengan susah, walaupun dengan perih, walaupun dengan tetesan air mata dari Bunyai yang selalu mendampingi, tapi beliau kepingin kita sebagai santri-santri Singa Putih ini menjadi orang yang manfaat, orang yang doa, orang yang ahli surga, orang yang ahli sedekah. Karena dari syafaatnya beliau, dari ilmunya, kalau kita mengamalkannya, otomatis kita semua sebagai santri itulah harapannya dari apa yang diharapkan Yai dari kita sebagai santri-santri Singa Putih 10. Makanya kita syukuri apapun ujian yang diberikan Allah tentang kehidupan kita di dunia, apapun kesibukan Allah yang kita berikan di dunia, tapi jangan jadikan itu sebagai hal yang menjauhkan kita dari Gusti Allah kita, dari Rasulullah kita, dari agama kita. Inilah yang harus kita sama-sama pahami, bahwa untuk meraih kesuksesan butuh kesabaran. Buah dari kesabaran adalah suatu derajat yang tidak akan dijamin oleh Allah. Kita akan diselamatkan di dunia dan di akhirat. Kita akan berkecukupan di dunia dan akhirat. Amin. Kita tinggalkan diri kita kembalikan semua ke Allah, kita syukuri, kita ikhlaskan apapun yang Allah berikan, apapun yang Rasulullah berikan. Enak tak enak, kita harus terima. Ikhlas, syukur, itu adalah jalan untuk kita selamat di akhiratnya, mulia derajatnya, keluarganya. Kemudian Yai yang saya pahami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memang harus cinta kepada anak-anak kita, istri kita, dan tidak dilarang cinta apapun. Senang mobil, senang omah, senang omah api, mobil api, tapi jangan kalahkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita cinta totalitas kepada Rasulullah, Allah akan mencintai kita. Mas Iqbal, ada sedikit pesan dari Prof. Imam, boleh saya sampaikan ya? Beliau nyimak rutinan kita, titip sedikit. Dibacakan. Jadi saya hanya menyampaikan yang diberikan Prof. Imam di daerah saya, beliau juga nyimak lewat YouTube dari daerahnya Singa Putih.
Ini saya bacakan, saya mau bacakan. Yang pertama, pulau turut ngaji leres sangat yai sabun menjelaskan Allah dan Rasulnya. Jadi yang disampaikan Romo Yai adalah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, di Al-Quran, ketika menjelaskan Allah selalu digandengkan dengan menuntut Rasulullah. Jadi kalau kita menuntut Allah pasti kita gandengkan dengan Rasulullah. Dan tanpa Rasulullah tidak akan menyampaikan ke Allah. Jadi setiap doa kita pasti tawasul dulu ke Rasulullah. Karena itu sudah sejak lama saya selalu mengingatkan agar jangan sampai meninggalkan Rasulullah. Ini yang disebutkan Prof. Imam. Yang kedua, logika gampangnya. Jika cari Abu Wahab sulit, carilah Ibu Wahab. Logika. Jika sulit mencari saya, tanyalah diri saya. Maksudnya seperti itu. Karena orang terdekat pasti tahu. Ini cara kita untuk mengenal Allah. Maksudnya seperti itu. Dan seterusnya, ketika cari buah sulit, maka carilah rumah Pak Wahab. Cari letaknya, rumah saya. Cari Rasulullah, tempat Rasulullah. Ketika ketemu rumah Abu Wahab, maka ditulis saja di rumah itu. Nanti akan ketemu saya. Maksudnya seperti itu. Demikian pula ketika mencari Allah sulit, maka carilah yang selalu bersama Allah, yaitu Rasulullah. Cari Rasulullah agar gampang, maka cari saja Baitullah. Ketika ada di Baitullah, maka itulah ketemu Allah. Moga mendapat bahan pertimbangan dan renungan. Ini yang disampaikan Prof. Imam tentang apa yang disampaikan ngaji pada hari ini oleh Romo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Mbak Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayuga. Muga-muga diparingi sehat panjang umur, supados saged selalu ngawal nggih barengi perjuangan nggih sing abdi mun Faridin, khususnya kita-kita sedaya dan ingkang ikut serta gabung dimanapun panjenengan berada. Ngoten. Jadi alhamdulillah nggih Mbak Prof niku ngawal di Singapura itu totalitas. Terus kula nek damel kut niku sing pertama kali kula kirim niku tenggene Mbah Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayuga. Ini gua di awal kula sampaikan, lah ini nanti kula dadosaken lagu nggih. Lho kok didadosaken lagu? Nggih, kanggo dulur-dulur sing gak seneng ngaji, nggih sing seneng ngrungokno lagu, cek ngrungokno lagu. Lah lagu itu nggih isi daripada ayat niki. Karena ayat niki penting banget, nggih. Dengan Kanjeng Rasulullah sehingga kita mengenal Allah. Tanpa Rasulullah, tanpa Kanjeng Rasulullah kita tidak bisa mengenal Allah dan tidak bisa memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau umroh itu khas Singaputi, khas Singaputi. Nah, ini kula tambahi tawaf 50 putaran. Keren nih 50 putaran. Setelah 50 putaran kita njaluk sepuro teng Gusti Allah, wasilah teng Kanjeng Rasulullah. Nah, kita ndonga supaya anak putu kita ditebihipun dadosaken hambaipun Allah sing saleh salihah. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing di awal kalau sampai tidak akan bisa menjadi kekasih Allah, hamba Allah itu jika tidak totalitas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita cinta nang Kanjeng Rasulullah, Rasulullah cinta kepada kita harus selalu menyebut-nyebut napa? Kanjeng Rasulullah melalui sholawat teng Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau kita ulang menyebut kita ulang bersolat kepada Rasulullah sehingga terbentuklah sebuah karakter. Jadi sesuatu yang diulang-ulang itu membentuk sebuah karakter cinta mati, rindu mati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita totalitas kepada Kanjeng Rasulullah, kita hidup ini ditugasi jadi apapun enak. Bulan ini kau kalau kali Abah Wahab kan sowan teng Mbak Prof, sanjake Mbak Prof, napa Pak? Ya waras sampai loro ya sepodo ae. Gitu. Karena apa? Kita nolkan hidup ini. Wis betul-betul kita sandarkan kepada Allah sehingga ya sakjane kan bedane dikai loro ambek gak loro. Masih dikai loro asal bisa selalu meningkat zikirnya malah lebih bagus. Lah lek mboten dikai loro kayak sehat malah jauh dengan Allah. Hitung-hitungan dagang akhirat nggih mending sing loro niku waus karena selalu ingat kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggih betul niku dua yang tidak bisa dipisahkan ya Allah dan Rasulullah. Karena kita bisa bertemu dengan Allah ya melalui Rasulullah. Kita bisa dikasih Allah melalui nggih Rasulullah. Jadi semuanya. Mulane sing kula sebut kula damel syair cinta mati ya. Mati urip ya nyadar nurut manut totalitas nang Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Kanjeng Rasulullah satu-satunya hamba Allah yang bisa napa niku nyambungaken nemokaken teng Gusti Allah Sallallahu Alaihi teng Gusti Allah nggih subhanahu wa ta'ala. Ayo masih Pak, singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah nyepura marang dosa kita, Gusti Allah Maha nyepura, Gusti Allah Maha menyayangi kita. Selamat dunia akhirat kita. Yang saya pahami pada syair malam ini sekaligus membahas iling-ilingan halaman 45 yang semuanya dipilihkan Allah. Semoga bisa menerima dengan ikhlas dan ridho. Yang saya pahami ialah apapun yang kita lakukan sebisa mungkin kita niatkan ibadah, karena apapun yang kita dapat itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak tahu apa yang kita dapatkan itu bakal bertahan lama atau tidak. Maka dari itu beliau mengatakan tadi menghilangkan aku dalam diri kita. Istilahnya menghamba itu penting, memburu, mengasarkan diri agar ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang kita tunjukkan itu bukan, yang pertama bukan kesombongan, tapi kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kita ataupun kekhilafan kita. Dan apapun kesulitan kita, bersolawatlah kepada Kanjeng Nabi atau kita curhatkan melalui orang yang telah membimbing kita dalam segi apapun, dalam segi mencari ilmu, dalam segi mencari rezeki,
dalam memperjuangkan agama atau apapun itu sudah diajarkan Kanjeng Nabi. Melalui Kanjeng Nabi kita memperbanyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi, karena sekali kita bersolawat itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu berusaha, selalu istiqomah dan berusaha atau belajar untuk bagaimana caranya agar kita dicintai Allah, agar kecintaan Allah itu, agar kecintaan Allah lah yang lebih besar daripada kecintaan kita kepadanya. Belajar bagaimana caranya Allah cinta kepada kita dan Rasul kita cinta kepada kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sebet melu Rasulullah, asun pedes melu Rasulullah, awan bengi melu Rasulullah, nabi urip melu Rasulullah. Alhamdulillah kita kepada Allah SWT malam hari ini kita bisa menghadiri obrolan rutin Selasa malam. Ini ada beberapa jamaah baru. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menyesuaikan diri ya, dan perasaan. Amin. Karena butuh kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan di dalam ngobrol di emerald ini ya. Mudah-mudahan Allah segera memberi kita semuanya ya, tetap bisa terus belajar istiqomah. Istiqomah itu ya untuk kesabaran, kesadaran, keikhlasan. Tanpa itu tidak bisa. Ya memang banyak sekali ujian, hambatan untuk mau berangkat, tapi harus belajar. Saya tadi itu ada undangan tetangga kanan kiri ya. Satu setelah maghrib, satu setelah isya. Ada undangan pedaan. Nanti yang kedua yang setelah maghrib. Saya ketemu orangnya, mohon maaf Pak, saya nggak bisa ikut yang setelah isya. Alhamdulillah ya, sudah ngerti ya. Ngerti kalau saya setiap kelas mesti keluar. Kata saya itu, sehingga menyadari ini salah satu bentuk cobaan atau ujian ya. Jadi kita harus terus terang ya, walaupun terlalu dewe ya. Mohon maaf saya ada rutinan ya. Ini salah contoh untuk belajar ya. Ya wayai ngaji ya ngaji, wayai apa ya kurang. Nah, kita semua butuh belajar, butuh untuk senantiasa ya disiplin setiap minggu, setiap Selasa ini ya. Memahami obrolan malam hari ini, alhamdulillah temanya pas ya. Beberapa bulan lagi ya, kita akan menghadapi bulan Maulid ya. Insya Allah 1 bulan setengah lagi ya, masuk bulan Maulid ya. Jadi bulan cinta Rasulullah. Di sini temanya adalah walaupun pahit tetap ikut Rasulullah. Memang betul ya, Rasulullah adalah jembatan menuju Allah. Artinya dengan wasilah Rasulullah kita, Nabi kita Mustafa, Rasulullah Murtado, ada sebuah doa di situ ya. Dengan angkat Rasulullah, dengan zat Rasulullah, kita bisa ya, cepat usul kepada Allah, nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah syaratnya ya ini yang saya baca tadi ya, baik cepat melu Rasulullah, nasi pedes melu Rasulullah, awan bengi melu Rasulullah,
mati oleh malu Rasulullah. Artinya apa ya? Kita belajar untuk mencintai Rasulullah. Nah, cinta butuh pengorbanan. Tak ada yang namanya cinta tidak berkorban. Ini namanya cinta palsu, hoax ya. Jadi kalau kita cinta sesuatu yang harus berkorban. Ya kayak ngaji, kita ngaji ya berkorban waktu, korban tenaga, korban transport ya, bensin sepeda itu kata bensin ya. Nah, kita korbankan karena apa? Kita mencintai sesuatu. Kalau mencintai Rasulullah ya harus kita usahakan. Kita belum istilahnya ya semua kita arahkan belajar ke Rasulullah. Paling tidak jadi orang yang kita adalah selalu memperbanyak menyebut-nyebut asmanya. Jadi kan asaluhu itu orang yang kita adalah sering atau banyak menyebut-nyebut nama. Kalau Dawi Ramayai ya minimal kita ini ya sholawat kita ini minimal 1000 kali sholawat minim deh. Kalau bisa kan luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat di TikTok itu ya, tapi Nabi Aidrus itu menyampaikan pas dengan ini ya, dengan tema ini ya. Sahabat itu tanya, bagaimana Nabi seandainya seperempat Nabi saya untuk Rasulullah? Tidak apa-apa, baik, bagus itu bagus. Seandainya 2/3 saya untuk Rasulullah, bagaimana? Tidak apa-apa, semampu kamu, baik. Kemudian separuh waktu saya itu anjurnya gimana? Gak apa-apa, bagus. Akhirnya terus sampai selalu gitu seluruh waktu 100% untuk Rasulullah. Langsung Rasulullah itu langsung bersabda, kalau begitu kamu adalah ahli jannah. Wah ini jadi langsung Rasul itu menyampaikan ahli jannah. Teman saya di surga karena setiap saat ternyata setiap waktu dihabiskan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan ya, saya kan kalau malam tuh ya ada hiburan ya. TikTok itu ya kita yang baik-baik aja. Jadi HP ini kan sarana kita untuk ibadah kalau kita cerdas dan peka. Banyak Quran ada, sholawat ada, lengkap di HP-nya. Semua ada ya. Semua apa ada pun juga ada nyepak. Tinggal kita ini bagaimana sebagai pelaku ya, subjek menggunakan ini untuk apa? Tergantung kecerdasan kepekaan kita saja. Sehingga ya, dengan begitu ya kita semakin hari ya semakin menambah cita kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ya betul sekali ya, bahkan itu sudah menjadi apa namanya bukti ya bahwa siapa yang mendahulukan Rasulullah itu dipastikan ya atau dijamin lah istilahnya ya mulia hidupnya, gampang kehidupan dan urusan dunia dan akhiratnya. Ini sudah banyak bukti ya, banyak amalan yang berkaitan dengan sholawat, banyak sekali ya. Kalau nggak percaya silahkan lakukan dan buktikan. Saya dulu juga pernah ya dijazahi yang namanya kitab sholawat Dalailul Khairat. Ini juga tak habis bimbang saja dan juga semangat motivasi kita semuanya. Juga dari Romoyai juga sholawat, nariyah, menjiat, semuanya berkaitan dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan semuanya itu saya alami, saya buktikan, ya saya nyatakan ya berkat sholawat ya, urusan semuanya dimudahkan. Mulai dari pengalaman saya ya, ini pribadi dan juga saya sampaikan dengan niat ya kita semua termotivasi semangat untuk mengamalkan sholawat tersebut.
Jadi mulai dari urusan perkuliahan sampai pernikahan, sampai kemudian rumah juga ya, di luar dugaan ya, semua itu diberi mudah oleh Allah. Karena waktu itu ya amalannya salah sampai sekarang. Sampai juga pernah ya, waktu ijazahi guru saya waktu itu, terus sampai kok iso ngamali ismari, poso ini, salawat ini, kitab ini ya, sampai minimal 3 sampai 4 tahun, ben ya, sampean iso umroh atau haji. Itu saya pernah ingat tahun 94 gitu ya. Alhamdulillah saya ya Allah yang mengatur. Kemudian ya bertemu dengan Rabu Yai Syekh Arifillah. Itu kan prosesnya. Kemudian bertemu dengan Abu Wahab. Nah semua ditokoh dengan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sholawat yang kita amalkan. Nah ini salah satu yang bentuk tahdits bilimah atau semuanya motivasi kita semuanya ya. Yang kata ya ingat saya awan bening lalu Rasul ya sholawat itu ya. Mati orang, menurut ya, bagaimana kita ini berusaha ya, upaya ya, untuk selalu senden menyadarkan pada Rasulullah. Tidak ada yang lain juga ya, yang lain ya. Jadi apa? Nomor 1 Rasulullah. Ya. Kemudian melalui siapa? Para ulama, para kiai, para guru kita yang membimbing kita. Ini semuanya butuh pembimbingan, butuh apa namanya bimbingan tahan tidak ngawur ya, semuanya ada tatanannya. Ini kita ngaji terus ya, obrolan terus ya, semampu kita ya, maksimal kita ya, baru insya Allah akan tertata dengan sejarah. Semua butuh proses, tidak ada yang ujuk-ujuk, tidak ada, semua butuh proses. Proses itu butuh kesabaran, kesadaran, keikhlasan. Nah, itu yang patut kita kasih bawahi. Saya kira bisa kami pahami dari obrolan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.